Halo semua, perkenalkan nama saya Radit Darin Ramana. Saya berasal dari Medan. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Medan yang bernama STMI Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa materi tentang thread pada sistem operasi. Yang pertama-tama, kalian harus tahu dulu apa itu thread. Pengertian dari thread ialah thread disebut juga sebagai proses ringan atau lightweight yang merupakan unit dasar dari utilitas CPU yang mana di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan start. Nah, dari thread tersebut ada beberapa keuntungan seperti yang satu ini multi threading. Multi threading ini ada 4 keuntungan apabila kita memakainya, yaitu yang pertama responsif. Apa yang dimaksud dengan responsif? Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Umpamanya, sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambar. Yang kedua, berbagi sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang beberapa dalam lokasi memori yang sama. Yang ketiga, ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan pengakolasian memori dari sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread. Karena thread membagi memori dan sumber daya yang dimilikinya sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread dan konteks switching thread. Yang keempat adalah utilitas arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Nah, ada juga yang disebut dengan user thread. Apa itu user thread? Thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna, karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan thread. Thread pengguna cepat dibuat dan dikendalikan. Ada juga yang dikenal dengan kernel thread, yaitu thread yang didukung langsung oleh kernel. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena dilakukan oleh sistem operasi, proses pembuatannya akan lebih lambat dibandingkan dengan thread pengguna. Dari multithreading tadi, ada beberapa model, yaitu diantaranya many to one, one to one, many to many. Kita jelaskan dulu satu persatu apa itu pengertian dari many to one. Many to one adalah model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna sebuah thread. Tingkatan kernel pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada suatu saat. Contohnya Solaris Green Thread dan JNU Portable Thread. Yang kedua, one to one, yaitu model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Contohnya Windows XP dan Windows 2000, Linux dan Solaris. Yang ketiga, many to many, yaitu model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang ia mau, tetapi konsumen dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Ada juga yang dikenal dengan pustaka thread. Pustaka thread atau yang lebih familiar dikenal dengan thread library bertugas untuk menyediakan API untuk programmer
dalam menciptakan dan memanage trade. Yang ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka trade, yaitu yang pertama menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Yang kedua, menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Nah, kesimpulannya, proses merupakan aktivitas yang terjadi sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau prosesor register. Yang kedua, kesimpulannya tiap proses mungkin satu dari keadaan berikut ini: new, running, waiting, ready, dan terminate. Yang ketiga disebut juga sebagai proses ringan lightweight yang merupakan unit dasar dari utilitas CPU yang mana di dalamnya terdapat ID trade, program counter, register, dan start. Nah, jadi itulah penjelasan dari trade dalam sistem operasi. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan sampai jumpa.